Ya mungkin kalau 14 tahun dulu ya Rian Kyoto Official ini saya bocorin satu. Mungkin ini tidak pernah saya ceritakan di seluruh media Om selama saya berkarir ataupun teman-teman. Dulu itu saya cita-citanya mau jadi ustadz. Oh. Kan? Hari ini persis 1 tahun yang lalu di channel aku ngobrol dengan Siti Nurhaliza. Itu persisnya di Malaysia setelah take vokal lagu aku yang berjudul Tahta Dunia. Nah, setelah itu ya kita tahu semua COVID-19 ini begitu panjang sampai hari ini masih, tapi kita berharap insya Allah mudah-mudahan dia akan segera berakhir. Ini vlog aku setelah itu, dan kali ini di samping aku ini adalah satu vokalis ya bukan dia entah kemana, tapi kalian mesti ingat ada satu lagu yang mengingatkan kalian nanti. Kita coba. Okay. Oh, kau lupakan janji yang putih, kau lupakan semua rasa, dan tak satu pun kau mengerti tentang kita. Oh, kau hitamkan janji yang putih, kau hitamkan semua rasa, dan kau pun lupa segalanya tentang cinta karena dia. Oh. Jika hatimu bukan untukku, kau lupakan janji yang putih, kau lupakan semua rasa, dan tak satu pun kau mengerti tentang kita. Kau hitamkan tentang kita. Reza Herlambang. Yeay. Kalian pasti masih ingat. Apa kabar Reza? Alhamdulillah Om. Ini Aduh, channelnya thank you. Rian Kyoto Official. Wah. Sampaikan salam untuk mereka. Terima kasih udah diundang jadi bintang tamu di channel Om Rian Kyoto Official. Terhormat sekali, dan tentunya karena Om Rian ini salah satu musisi, tidak hanya karena kita sama-sama musisi, aku menghormati beliau tidak hanya sebagai seorang musisi legend yang punya banyak karya dengan segala macam masterpiece songnya, tetapi Om Rian ini bisa dibilang udah seperti ayah sendiri yang betul-betul mengawal dari umur 14 tahun. Jadi kalau dibilang sejarah Reza Herlambang bisa terjun ke industri musik Indonesia, ya salah satunya sang legend kita Om Rian Kyoto. Luar biasa. Reza Herlambang. Siap Om. Kemana aja selama ini? Kok kata orang ini Rian Kyoto mana Reza Herlambang? Yeah. Kenapa nggak sama ini? Apa yang terjadi? Sekarang ini orangnya. Yeah. Coba apa alasannya Reza? Aku sudah hampir almost 10 tahun lamanya nggak menjadi seorang frontman lagi. Wow. Tidak menjadi seorang frontman, tidak keluar karya lagi setelah menyesal 2009 kalau nggak salah. Nah, tapi masih di industri musik, kadang mengikuti jejak Om Rian, kadang membuat satu buah lagu buat teman-teman, membuat karya, kadang jadi direct vokal buat teman-teman juga. Ya intinya masih di dalam circle industri musik, tapi mungkin tidak secara frontman, tidak secara aktif, secara langsung gitu. Jadi, rekaman sementara belum dilakukan ya? Belum dilakukan, dan memang pengen banget ternyata, walau bagaimana kan
darah itu sudah mengalir Oh, di ya. dalam diri sendiri bahwa musik itu ya aku besar, aku bisa jadi seorang Reza Herlambang, tentunya ya semua itu juga karena terjun di industri musik dengan bantuan Om Brian tentunya. Jadi buat aku pengen kembali lagi after 10 years ini gitu, dan kebetulan tahun ini Om Brian mungkin Om Brian dari awal mengawal, tahun ini 2021 adalah 17 tahun saya berkarya di industri musik. Oh, tidak terasa Pas ya? 17 tahun. Pas 17 tahun. Jadi Sweet 17 nih. Kepengen lagi nggak muncul lagi nih? Kepengen banget, sangat kepengen banget. Tapi pastinya perlu arahan, perlu masukan, perlu dukungan, dan tentunya perlu karya dari seorang Om Brian. Kerjasama lagi kita gitu ya? Pasti, kita harus kolaborasi lagi secara karya gitu. Oke, jadi apa namanya, artinya keinginan, mimpi itu tetap masih ada. Wah, sangat Om, Ya? sangat, passion itu masih sangat. Cuman kan sekarang di luar itu juga aku sekarang mengerjakan do bisnis juga di luar musik juga. Jadi tetapi walau bagaimana ya tetap musik itu nggak bisa hilang lah di dalam diri sendiri. Kadang ya hal-hal kecil kayak di mobil tetap nyanyi, tetap apa itu nggak bisa dihilangin. Tapi di 17 tahun ini selayaknya seperti anak remaja, pengen lah bikin ulang tahun atau persembahan Sweet 17, penghargaan untuk diri sendiri lah minimal Om gitu. Wah, boleh tuh. Gitu, pengen bikin. Ya tentunya perlu arahan Om Brian lah. Paling tidak single harus ya? Single harus. Wah, setuju. Gitu. Ya, kayaknya momentumnya persis, Ya, tapi harus disesuaikan dengan judul lagu, ya kan? Ya nanti juga mereka akan tahu, karena tadi di belakang juga kita udah ngobrol sama Reza nih. Dia bilang, Om aku pengen begini, Om ini oke kita jalan. Aku ada salah satu jatuh cinta dengan semuanya, aku jatuh cinta dengan karya Om Brian, termasuk lagu Janji Putih yang tadi bawain, itu adalah salah satu lagu favorit aku di karya aku sendiri, dan terutama pasti teman-teman juga pada saat era itu bernostalgia dengan lagu Janji Putih. Banyak sekali soalnya yang nanya juga bahwa aduh ini aku lagu zaman galau SMA nih, Janji Putih di tahun itu ya 2007-an, 2006. Jadi tadi udah ngobrol di belakang layar, ada salah satu karya yang kayaknya cocok nih untuk menggongkan secara judul, secara materi, dan sesuai arahan Om Brian juga kayaknya cocok lah ya dengan range vokal aku atau menurut Om Brian. Nanti biar pembuktian ya, waktu yang menerjemahkan ini loh dia kan. Gak gitu. Seru kalau dibuka sekarang semua. Jangan. Nah, terus ini kan masa COVID ini kan sudah setahun nih Za. Apa yang berdampak apa nih terhadap Reza Herlambang sebagai yang selama ini ditekunin bisnisnya apa segala macam? Kalau kita bicara musik dulu ya Om. Kalau bicara musik, saya rasa nggak hanya aku, kita semua, maksudnya pelaku industri musik secara bisnisnya sangat terdampak, terutama off air kita pasti hilang. Terus ya karya-karya yang tadinya kita bisa berproduksi, ya misalnya sebulan kita bisa produksi sekian lagu, itu juga pasti berkurang. Mungkin ke era-era 2-3 bulan belakangan ini semenjak Covid sudah mulai berkurang, sudah mulai start lagi. Tapi itu kemarin sangat berdampak, terutama juga aku di kerjaan yang lain juga sangat berdampak. Maksudnya ekonomi ya agak lumayan sangat terkuras lah Om gitu. Jadi ya tapi kita berharap sih, maksudnya ada jalan keluar yang pastinya juga tidak mematahkan semangat untuk terus. Karena tidak selamanya COVID ini juga. Iya betul, ya, kita berharap karena vaksin juga udah mulai disosialisasikan lah, mudah-mudahan cepat beres sih. Pastinya begini, ketika ada sesuatu yang menurun, tentu yang naik juga ada. Amin, amin. Itu pasti. Jadi kita sama-sama seniman. Cuman kalau macam Om Brian kan kerjanya kan di belakang layar nih. Ya, jadi masih alhamdulillah karena kerja di rumah. Ya kan, kalau ini yang teman-teman ini kan yang kafe segala macam off air ini kan ya ada yang tidak bisa lah karena situasi dan kondisi. Dan itu harus dimaklumin sama kita semua sama-sama. Ya walaupun virtual juga mungkin sekarang juga nggak seperti waktu itu lah. Iya, dan yang penting eksistensi. Betul. Ya kan? Berbuat harus, berkarya harus, latihan kan harus. Begitu nanti lepas masa ini, ini nih
kayaknya kita nggak tahu lagi bagaimana ombak yang menjadikan musisi-musisi ini keluar dari kandang lagi kan? Mungkin kayak semuanya udah ketahan begitu keluar semua. Dan termasuk Reza Herlambang. Belum pun selesai COVID tapi harus selesai single ya? Ya insya Allah Om. Pokoknya jadi kalau para subscriber atau viewers dari Om Rian Kyoto Official ini sebetulnya saya meminta arahan sih karena memang mau keluar ini yang seperti aku bilang tadi udah 17 tahun aku ngobrol banyak juga tadi sama Om Rian bahwa gimana nih Om, mau gimana kan 10 tahun bukan waktu yang sebentar, banyak lagi juga 17 tahun. Pendatang-pendatang baru yang keluar yang mungkin lebih muda, yang lebih fresh secara karya lain-lain walaupun tapi ternyata karena aku percaya Om Rian kan di belakang layar beliau eksekutor handal lah terhadap banyak penyanyi, kita tahu semuanya hampir semua musisi besar sama Om Rian dan pastinya dengan masukan Om Rian tadi kita di belakang layar dan Om Rian mengarahkan ini itu menimbulkan satu semangat yang tadinya aku insecure jadi semangat lagi bahwa ternyata masih kok ada tempat, kita nggak perlu takut dengan pendatang baru atau apa segala macam. Karena begini, apalagi Reza masih hitungan muda. Ya Om Rian ini udah berapa 40 tahun loh ya di dunia musik. Kalau musik nggak ada batasan umur soalnya ya. Berkarya. Betul. Karya itu tetap ada karya itu, ya kan? Sejauh manapun kita lihat bagaimana pendahulu yang usia sekian, tapi karya kan tetap. Reza di samping nyanyi, menulis lagu sudah bagus. Dan salah satu penyanyi yang mampu bergerak, dance ya, itu jarang sekali, dan itu jangan dilepas, ya kan? Karena dari Reza nyanyi tidak usah bergerak, tapi sudah itu sesuatu yang tidak semua orang miliki, dan jangan hilang dari permukaan daripada musik ini. Harus berjuang, kita sama-sama. Tidak ada kata aku udah sampai pada titik puncak dada itu. Orang berkarya tuh tidak pernah sampai ke puncak. Artinya dia terus bekerja, berusaha, bekerja terus. Biarkan orang yang menyatakan wah dia sampai. Tapi kita tetap berjuang. Ya karena kehidupan itu adalah perjuangan. Ya kebetulan dunia kita adalah dunia seni. Kalau Om Rian pure 100% dunia seni. Kalau Reza berkembang ke sana kemari. Tapi basicnya adalah itu dia. Itu yang membawa kemana-mana kan betul. Itu, karena apapun yang dilakukan sama aku sekarang Om, kayak bisnis atau entrepreneur atau apapun yang aku lakukan di luar musik, semua semua itu didukung karena awalnya dari musik. Jadi orang tahu ini Reza Herlambang, akhirnya timbul trust. Ya kembali lagi walaupun semua aku selalu slogan bahwa dalam bekerja ya kita jaga kepercayaan orang, kita profesional, sama kita tepat waktu. Hanya itu aja yang aku bilang. Jadi, tapi kembali lagi itu semua bisa aku lakukan ya karena orang taunya adalah Reza Herlambang si penyanyi ini. Gitu. Jadi, walau gimana aku tidak bisa melupakan itu semua karena itu juga satu bentuk Itu jalan, betul Om ya dengan. Ya mungkin kalau 14 tahun dulu ya Rian Kyoto Official ini saya bocorin satu. Mungkin ini tidak pernah saya ceritakan di seluruh media Om selama saya berkarir ataupun teman-teman. Dulu itu saya cita-citanya mau jadi ustadz. Saya mau jadi ustadz, cita-citanya tidak mau nyanyi. Mama saya tuh seniman, temannya bersahabat juga sama Om Rian, papa saya juga seniman. Akhirnya 14 tahun, nah ini dia Om Rian ini yang benar-benar ngajarin aku, nyemplungin aku. Udahlah langsung masuk ke studio rekaman, bikin lagu. Waktu itu lagunya Janji Om ya. Aku janji. Ya betul-betul ya. Masihkah? Ya betul. Aku janji masih menyayangi sepenuhnya dirimu kasihku. Percayalah, takkan ada lagi di hatiku selain dirimu, sayang. Wow, dia masih ingat lagu ini lama banget nih. Berapa tahun yang lalu nih? 14 tahun itu Om. Saya aja berarti kalau 14 tahun ya almost 20 tahun lebih lah.
20 tahun lagu ya, 20 tahun lagu. Ya, itu pertama kali aku membawakan lagu di studio rekaman secara industri ya Om ya. Dan itu masih pakai pita kalau nggak salah. Di salah satu studio label rekaman di Jakarta Selatan. Itu pertama kali. Dan itu tidak akan pernah saya lupa. Aku masih ingat letak studionya sebelah kanan. Ada kursinya, kursi yang warna merah itu ingat banget. Dan aku masih pakai seragam sekolah gitu. Kita rekaman jam 5 sore waktu itu. Iya. Nanti kita boleh di lain waktu kita live lagu itu ya. Boleh. Di aransemen ulang kita main aja. Boleh. Karena itu bisa dibilang lagu yang paling ya dalam karya seorang Reza Herlambang. Gak banyak orang yang tahu ternyata. Kalau dibilang lagu pertama yang bisa masuk ke industri rekaman membawa Reza adalah yang lagu ini. Judulnya Janji ya? Janji. Terus ketemu Janji Putih ya? Janji Putih. Nah, itu. Cocok kan? Aduh luar biasa. Luar biasa Reza ya. Jadi perjalanan, tapi ada 10 tahun terhenti recording ya? Terus 10 tahun Om. Kebetulan 10 tahun itu ya banyak cerita, banyak pengalaman dalam hidup juga. Terus juga banyak pembelajaran dan kalau ke Malaysia hijrah atau memang karena ada? Jadi kalau ke Malaysia itu awalnya kan lagu Menyesal itu sempat populer di sana. Oh itu di dalam album apa itu lagu Menyesal? Di album The Real Me Repackage 2. Oke. Janji Putih sama dengan Janji Putih. Paket ya? Satu paket dengan Janji Putih. Jadi di album itu Janji Putih single pertama, single kedua Menyesal, single ketiga baru Baby I Love You. Nah itu sudah itu ditutup. Jadi album itu adalah album bisa dibilang after itu 10 tahun ya banyak mengalami hal, maksudnya perjalanan semuanya segala macam proses hidup yang sangat luar biasa yang bisa memberi ya itu pendewasaan buat aku. Itu satu perjalanan nilai-nilai yang tidak terlupakan, lebih mengenal lagi seorang Reza Herlambang. Akhirnya sekarang berjalan. Nah, tapi buat saya kembali lagi bahwa musik ini memang sudah tertanam di dalam darah, banyak pengorbanan di situ. Yang tahu sekali, maksudnya waktu, tenaga, semuanya sudah dikorbankan. Kayaknya nggak adil kalau saat ini saya sudah mungkin bisa lebih dewasa, bisa membuat karya sendiri lagi dengan baik. Kenapa harus dilupakan? Karena walau bagaimanapun semua berawal dari situ. Ya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Oh iya, perjalanan namanya kan, bukan berarti terhenti. Yes, betul. Ya kan? Orang tidak tahu, kita tidak eksis, tapi kita belajar. Betul, kan itu ya kan. Nah, jadi ada pembuktian nanti dengan single yang akan Reza bangun ini, kan. Mulai lagi, ya kan. Ini tahun emas itu, jangan hanya sekali. Insya Allah. Ya kan. Harus terus berjuang untuk mendapatkan emas. Ini kalau kenapa saya juga confidence dengan tahun ini, Om? Kebetulan 17 tahun di musik. Tahun ini kebetulan kita ini bicara topik lain ya. Sionya kebetulan sio saya. Tahun ini. Kerbo. Yes. Wow. Jadi ya I hope everything is gonna be well lah ya. Gitu maksudnya. Kita niat baik semuanya. Yang jelas sekali lagi aku minta arahannya Om Rian, aku serahkan semuanya sama Om Rian karena Om Rian tahu banget salah satu musisi yang mengenal tenggorokan aku secara baik dan benar. Jadi salah satunya ada Om Rian dan ya terima kasih, maksudnya selalu mendampingi dari mulai proses awal ya, karena ini buat aku satu perjalanan baru lagi dari seorang Reza Herlambang. Karena terus terang aja Reza juga, mungkin Reza juga kita kan baru ketemu lagi nih. Yes. Om Rian masih punya mimpi dengan tatanan vokal yang Reza milikin. Kemarin ngobrol sempat sama bokap, nyokap menyatakan bahwa Reza itu satu penyanyi yang dia menyanyi saja, tapi ngikut badan. Itu apa namanya gift itu yang di pemberian tuh kita. Tapi mungkin Reza sendiri tidak menyadari sejauh itu, tapi Om Rian sebagai pemilik lagu setiap memperhatikan Reza nih, gila si Reza nih punya sesuatu yang harus, karena bagi Om nih ada sesuatu yang belum tercapai, ya ini harus dicapai. Sejatinya Reza gitu ya. Harus, makanya paling tahu, makanya kalau papanya Reza ini bilang
di dalam dada Reza Harambang itu ada Rian Kyoto-nya. Bener. Ya kan? Nah, bener. Karena dari usia 14 tahun ya saya. Iya, 14 tahun ya. SD ya, SD ya. 14 tahun di industri rekamannya, iya. tapi sebelumnya 2 tahun itu sudah mulai. Ya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diinginkan Amin. akan terwujud. Amin. Amin. Ya, Amin. semoga sama-sama kita bekerja lagi. Siap. Ya kan, akan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Ya. Tentunya kita Ya. jangan lupa daripada kita harus berdoa. Ya, karena insyaallah, kunci amin. segala tidak ada kekuatan manusia ini kalau tidak kita Betul. kepada doa. Ya itu yang aku selalu salut. Sekali lagi terima kasih buat Om Rian, dan tentunya Om Rian Kyoto official ini sudah memberikan kesempatan. Thank you so much, karena ya itu tadi banyak hal yang tidak pernah diketahui media tadi. Ya, Ini kita buka di sini khusus untuk di sini karena Om Rian is like my father, guru, teman curhat, teman kalau patah hati curhat aja. Jadi banyak cerita, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkolab dengan hasil yang bagus, berhasil lah. Iya. Dan sekarang kita bisa, kalau dulu kita harus ke sana kemari dengan studio, sekarang kita bisa duduk di satu studio, di tempat Om Rian bisa take vokal, jadi kita tidak lagi sulit, ya kan, semuanya berkembang dengan baik. Apapun yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi satu kenyataan. Amin. Amin. Ya, Amin. sama-sama kita berdoa. Amin. Dan untuk channel Rian Kyoto Official, the next kita masih ada lagi ngobrol dengan Reza, dan kita akan live. Ini dulu di channel aku. Jangan lupa memberi komen dengan jujur. Ya. Betul. Apapun mungkin kekurangan kita, tolong disampaikan sehingga kita belajar dari kalian-kalian. Yes, betul. Iya kan? Betul. Apalah artinya seorang seniman tanpa fans. Betul. Oke. Thank you Reza Harambang. Aku terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Kyoto Official. Tungguin ya, season